Saya rekam ya. Setelah itu saya rekam. Maksudnya nanti biar pas post viewernya nanti saya kirim videonya biar teman-teman nanti bisa ngulang. Artinya dianggap bahwa untuk materi eh, publish or perish, kemudian materi terkait dengan Mendeley Desktop Manager dianggap teman-teman sudah menguasai lah ya. Atau kalau enggak nanti diulang lagi tuh video yang pernah saya kirim ya. Itu diulang lagi aja dari situ. Nah, biasanya nanti kesulitannya itu adalah ketika teman-teman ketika masuk ke Scopus di Publish or Perish itu dia minta API ya. Itu nanti harus daftar dulu tuh ke Scopusnya. Nanti masuk ke scopus.com atau elsevier.com. Kalian daftar. Nah, nanti setelah itu login ke Scopusnya, kemudian baru bisa minta API ya. API key-nya itu, kunci API-nya. Oke, lanjut. Kita coba sekarang untuk melakukan analisis bibliometrik atau analisis menggunakan Force Viewer untuk mengetahui research gap ya, untuk mengetahui celah penelitian di bidang public relation, bidang humas ya, bidang humas dari artikel-artikel yang ada di Scopus yang terbit tadi kan kata kuncinya ada public relation di judul artikel ya, di judul artikel yang terbit di Scopus tahun 2023. Nah, ada tadi 150-an ya artikelnya. Nah, kita akan menganalisis atau mencari celah penelitian atau research gap gitu ya, sehingga nanti kita bisa mendapatkan topik penelitian di bidang public relation gitu ya. Kita menggunakan aplikasi yang namanya Force Viewer. Kita coba ya. Nah, ini tampilan Force Viewer ya. Oke, udah kelihatan Force Viewer-nya? Sudah, Pak. Udah ya. Oke, tadi kan filenya kita save yang dari Mendeley itu menggunakan public relation mendeley.ris ya. Jadi kita buka nih. Muncul nggak? Oh nggak. Oke, ininya. Jadi ini ada tampilan Force Viewer seperti ini ya. Ada eh, ya network visualization, kemudian overlay, kemudian density dan macam-macam. Nah, di sisi sebelah sini ada file, ada item, ada analysis, gitu ya, ada manual, ada about. Force viewer nanti itu bisa dibaca, manualnya bisa dibaca ya, biar lebih detail gitu. Nah, ketika kita ingin melakukan analisis menggunakan force viewer untuk melihat research gap atau untuk melihat celah penelitian atau topik penelitian yang bisa kita angkat ya, pertama kita harus masuk ke ini, ke fungsi atau ke fitur create. Jadi kita akan meng-create atau memetakan ya, membuat peta dari file yang tadi sudah kita persiapkan gitu ya. Nah, ini create. Nah, di sini ada pilihan. Ada create a map based on network data. Nah, ini bukan untuk kita ya. Karena kita tidak melakukan create map-nya itu dari network data, tapi kita melakukan atau kita ingin meng-create a map gitu ya based on bibliographic data. Jadi kita klik yang kedua ini. Nah, gitu ya. Kemudian kita next. Nah, di sini ada pilihan lagi. Nanti data source-nya itu ekstensinya apa gitu ya. Apakah walaupun misalkan datanya berasal dari Scopus, sebenarnya yang kita ambil itu bukan berasal dari Scopus murni ya, tapi kan dari Publish or Perish, dan kita menggunakan data yang ekstensinya itu RIS ya, RIS. RIS gitu. Jadi kita masuk ke yang kedua ini nih, karena yang kedua ini adanya di RIS sini. Nah, kita klik yang kedua, terus lanjut ya, next. Nah, ini sudah masuk ke RIS ya. Jadi ada 3 pilihan sih di sini, ada RIS, EndNote, sama Framework. Tapi yang kita pilih adalah yang RIS. Nah, kita panggil filenya ya, file RIS yang tadi kita sudah persiapkan ya. Adanya di download.
Download, namanya tadi apa? Public Relation Mendeley RIS. Nah, ini dia. Ya. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal oke. Nih, oke. Ya. Tek. Nah, gitu. Nah, setelah terpanggil, nama filenya kan sudah ada tuh di ininya ya, di kotak ini ya. Nah, kita tinggal next aja. Next, nah nanti ada pilihan nih. Jadi kita melakukan analisis ya dan counting ya dan ya penghitungan gitu ya. Nah, ini ada berdasarkan co-authorship gitu ya, artinya berdasarkan penulisnya dan co-occurrence. Nah, yang kita pilih adalah yang co-occurrence. Karena kita ingin menganalisis kata kunci ya. Kita ingin menganalisis eh, topik-topik yang diangkat oleh para penulis yang ada kata public relation di judul artikelnya. Nah, gitu ya. Jadi kita menggunakan co-occurrence. Kemudian ininya keyword gitu ya. Ininya full counting ya. Jadi dianggap dalam satu kata gitu ya. Seperti itu. Nah, setelah ini kita next ya. Kalau ininya sudah menjadi co-occurrence dan ininya menjadi keyword, ininya full counting, kita next gitu. Nah, di sini akan muncul apa ya namanya? Jendela lah dengan ini seperti ini ya. Nah, perintahnya adalah choose threshold. Jadi kita diminta untuk memilih berapa minimum number of occurrence of a keyword gitu ya. Jadi kita diminta untuk menentukan berapa kali kata kunci yang ada di dalam artikel itu muncul gitu ya. Jadi tadi dari sekitar 150 artikel, ini ada 435 kata kunci yang ditemukan ya. Jadi kalau kata kuncinya sama, maka dia akan dihitung satu kali saja gitu. Nah, kalau kita menggunakan kemunculannya itu 3 kali gitu ya. Nah, ini hanya ada 10 kata kunci yang memenuhi kriteria. Nah, kalau kata kuncinya hanya 10, ini terlalu sedikit ya buat kita analisis gitu. Jadi kita harus meningkatkan apa namanya threshold atau minimal kemunculannya. Katakanlah kita biar angkanya jadi tambah banyak, jadi ininya diturunkan nih. Kalau 3 kali kan cuma 10. Nah, kita turunkan ininya menjadi misalkan 2 kali. Nah, ketika kita apa ambang batasnya atau thresholdnya kita turunkan menjadi 2 kali kemunculan, ini ada 33 kata kunci gitu. Jadi dari 435 kata kunci yang ditemukan gitu ya. Nah, ini ada 33 kata kunci yang memenuhi kriteria 2 kali kemunculan. Gitu ya. Nah, ya kalau sudah 33 ya lumayan banyak lah gitu ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan hanya 1 kali, maka dia ada 435, kebanyakan. Tapi kalau kita menggunakan 3 kali, hanya 10, terlalu sedikit gitu ya. Nah, kita cukuplah misalnya 2 kali kemunculan. Ada 33 kata kunci gitu ya. Nah, setelah kita perkirakan bahwa ini udah cukup lah 33 kata kunci gitu ya. Nah, kita bisa lanjut gitu. Kita next gitu ya. Kemudian kita ininya ya kita pilih semuanya aja dari 33 kata kunci, 33-nya kita analisis ya. Nah, ini dia kata kuncinya gitu ya. Kemudian kita lakukan finish. Nah, setelah kita finish ternyata ini ada jadi dari 33 item atau 33 kata kunci ini hanya 32 yang saling berjejaring gitu ya. Yang satu itu kepisah lah kira-kira dia tidak berjejaring gitu. Nah, kita lanjutkan ya. Yes aja gitu biar muncul nih. Gitu. Yes. Nah, ini muncul nih. Oke, jadi ini kira-kira kajian di public relation ya. Ah, gitu ya.
karena ini tahun 2023, jadi kata-kata COVID masih ada gitu ya, gitu. Nah, eh, teman-teman, ini kan waktunya cuma tinggal 9 menit lagi ya, jadi saya cepat aja nih ini menerangkannya. Jadi dari peta ini gitu ya, kita bisa melihat bahwa ya kata kunci public relation pasti paling banyak gitu ya, karena dia yang memang menjadi topik penelitian khusus kita gitu ya. Tapi yang lainnya ada juga tuh yang muncul gitu ya, misalkan sosial media dan lain sebagainya. Nah, post viewer itu ada 3 visualisasi ya yang bisa ditunjukkan oleh post viewer. Yang pertama ini adalah network visualization. Jadi visualisasi akan jaringan-jaringan yang ada dari kata-kata kunci tersebut gitu ya, seperti itu. Jadi kayak public relation ini dia hampir berjejaring dengan semua eh, kata kunci yang ada gitu ya. Nah, sementara misalkan sosial media dia hanya eh, berjejaring dengan aktivism, sosial media, kemudian dialogic communication dan public relation. Dia hanya sedikit gitu jejaringnya gitu ya. Jadi dia linknya hanya 3 tuh. Kelihatan di bawah tuh ada link ya 3. Sementara kalau public relation itu linknya ada 23. Jadi dia berjejaring dengan 23 kata kunci yang lain gitu. Nah, kemudian ada overlay visualization. Nah, overlay visualization itu menunjukkan waktu. Tapi kalau ini kan kelihatannya semuanya 2023 ya. Jadi ini udah penelitian terbaru nih di dunia public relation gitu ya. Dan ininya ya rata-rata 23 tuh ininya. 2023 gitu ya. Eh, Makanya dia warnanya hampir sama gitu. Jadi bisa dianggap bahwa ini semua adalah topik-topik penelitian terbaru di dunia public relation karena datanya berasal dari artikel Scopus yang terbit di tahun 2023. Tapi kalau misalkan kita tadi rentang waktunya panjang, maka semakin warnanya cerah, semakin kuning gitu ya, itu semakin baru gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah visualisasi dari densitas. Jadi kira-kira densitas ini atau density visualization ini menunjukkan kalau kita eh, bicara mengenai topik kajian public relation, maka inilah yang muncul gitu ya. Topik-topik inilah yang bisa kita lihat gitu ya. Nah, di sini semakin dia besar hurufnya, berarti dia semakin dominan. Semakin dia terang, dia semakin dominan. Nah, kalau kita lihat nih, ya di sini kan ada kata-kata tuh yang kira-kira bisa kita ambil sebagai topik penelitian kita gitu ya, seperti itu. Misalnya ini ada kata yang menarik, misalkan computational method misalnya, atau digitalization gitu. Jadi sekarang ini, nih kalau kita lihat, ini kan kata digital communication nih. Nah, kemudian digitalization, advertising, public memory, bibliometric analysis, ini kan berada pada klaster yang paling berdekatan dengan public relation gitu. Jadi mungkin sekarang ini banyak sekali analisis-analisis atau penelitian-penelitian yang menggunakan bibliometric analysis untuk menganalisa public relation ini gitu, seperti itu ya, gitu. Jadi sudah mulai muncul nih bibliometric analysis dalam konteks public relation. Nah, kemudian bicara public relation juga lebih ke digital communication gitu ya, atau misalkan public memory. Nah, di antara semua kata-kata ini nanti ya teman-teman tinggal memilih aja gitu, topik mana yang ingin diangkat gitu menjadi topik penelitian gitu. Misalkan seperti itu. Nah, kalau saya misalkan dalam konteks saat ini nih yang ingin saya yang menarik adalah yang digital communication ini nih. Karena dia dekat dengan public relation gitu. Kemudian juga dari sisi ini misalkan digital communication ya dia linknya tidak banyak, dia benar-benar hanya ini kan dengan public relation gitu. Dan dia hanya 1 kali misalkan kemunculannya gitu. Nah, kalau kita pengen tahu lebih detail gitu ya bahwa si digital communication itu judulnya apa tuh artikelnya, nah kita bisa kembali lagi ke
Mendeley desktopnya ini. Nah, kemudian kita cari di keyword nih. Di keyword, tadi keywordnya apa? Digital communication gitu ya. Apa? Digital atau apa tadi lupa? Ya, digital communication. Nah, kita tinggal masuk aja. Nah, ini. Nah, ini kelihatan nih, berarti ada 3. Ya, ada 3 artikel yang memiliki kata kunci digital communication. Gitu. Ini misalkan revisiting public relation function in digital era. Nah, ini di Hong Kong misalnya gitu ya. Kemudian public relation, social inclusion, and social exclusion misalnya. Nah, ini yang ada kata kunci digital communication gitu. Nah, ini juga sama seperti itu. Nah, kalau kita sudah mengetahui misalkan topik-topik apa yang di apa yang ada kata kunci digital communication di judul artikelnya gitu ya, di artikelnya menggunakan kata kunci digital communication, maka kita nanti bisa apa ya namanya? Kan di sini tidak ada misalnya yang berbicara mengenai pendidikan gitu ya. Misalkan. Jadi public relation atau digital communication yang berbicara mengenai dunia pendidikan nih. Padahal kan kita di dunia pendidikan, misalkan seperti UNJ saat ini, misalnya gitu ya, kan butuh public relation yang saat ini mungkin menggunakan digital communication ini. Seperti itu. Jadi kita bisa mengambil, misalkan topik penelitiannya adalah digital communication yang dilakukan oleh institusi pendidikan seperti UNJ misalnya saat ini, atau kebijakannya atau apanya gitu, seperti itu. Gitu ya. Kira-kira ya dari dunia apa atau dari bidang kajian public relation, saya misalkan tertarik dengan bidang digital communication, dan ketika dilihat dari artikel-artikel yang ada yang mengandung kata kunci digital communication, itu tidak ada satupun artikel yang menulis atau yang meneliti gitu ya digital communication di dunia pendidikan yang dilakukan oleh institusi pendidikan. Itu tidak ada. Gitu. Makanya itu menjadi topik yang menarik tuh untuk kita teliti gitu. Jadi kita ingin meneliti digital communication yang dilakukan oleh institusi pendidikan, misalkan seperti itu. Oke, itu ya teman-teman. Mana nih suaranya yang dari public relation? Pernah kebayang nggak kalian melakukan penelitian digital komunikasi digital yang dilakukan oleh UNJ? Nah, itu kan menarik tuh sebenarnya untuk diteliti. Bagaimana UNJ misalkan menanggapi isu keburukan-keburukan UNJ misalnya, itu kan perlu diteliti juga. Misalnya ya seperti itu. Kita kan beberapa kali terkena gosip isu yang merugikan kita gitu. Nah, gimana kita melakukan atau digital komunikasi yang dilakukan oleh UNJ terkait dengan isu-isu yang negatif, misalkan kayak gitu. Ininya waktunya tinggal kurang dari 1 menit lagi nih. Kalau nanti tiba-tiba selesai ya, tiba-tiba selesai, ya jadi kita cukupkan materi kuliah kita ya. Kita atau mau masuk lagi menggunakan link yang tadi. Saya ininya soalnya linknya kan link gratisan gitu. Jadi bukan link yang berbayar. Ya, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya bagaimana cara kita mendapatkan itu ya topik penelitian ya dengan menggunakan Publish or Perish, Mendeley Desktop, dan Force Viewer. Baik, saya kira itu ya cukup ya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-temannya. Nanti videonya saya share. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.